Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Fitria Lolavita. Jadi, di sini pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali pembahasan di pertemuan keempat, yaitu sistem informasi manajemen ya, dengan tema manajemen dan organisasi. Jadi dari istilah manajemen dan organisasi ini ya, bukan lagi sesuatu hal yang baru lagi bagi kita. Pasti kita juga sudah mengenal apa itu manajemen dan apakah itu organisasi. Dan biasanya organisasi kita kenal tuh sudah mulai dari sekolah dasar ya, yang paling dasar, bahkan sampai sekarang ya. Jadi biasanya ya, setiap organisasi itu memiliki berbagai sumber daya yang harus dikelola oleh manajemennya ya, yang profesional. Agar apa ya? Agar sumber daya tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling maksimal terhadap pencapaiannya. Jadi suatu organisasinya, atau bisa juga dikatakan bahwa keberhasilan dan kesuksesan dari sebuah organisasi itu tentunya harus dihimbau dengan peraturan dan fungsi manajemen yang baik. Makanya ini begitu penting juga ya. Nah, jadi akan kita bahas sekarang. Kalau ditanya misalkan organisasi itu ya, ada yang mengatakan bahwa organisasi itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Jadi organisasi dalam bentuk apapun itu akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pasti menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari maupun organisasi sekecil apapun itu ya. Jadi organisasi itu merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkannya melakukan dengan sendirian ya. Jadi harus bekerja dengan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas ya. Apabila dikerjakan seorang diri, ini tidak akan bisa tercapai, sehingga organisasi itu biasanya dapat menyediakan pengetahuan yang dapat berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting ya. Jadi ini penting sekali ya untuk belajar atau mengetahui mengenai organisasi. Dan biasanya ya, atau selayaknya sebuah organisasi itu seharusnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat gitu ya, bagi anggota organisasinya, bahkan masyarakat sekalipun gitu. Sehingga organisasi ini mampu mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu seharusnya hal tersebut dapat bermanfaat ya, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain. Setidaknya dan secara umum organisasi itu biasanya dibedakan menjadi dua ya, menjadi dua bentuk. Yang pertama, organisasi dengan berorientasi pada laba seperti perusahaan yang menyediakan produk, barang, atau jasa ke lain ya. Dan yang kedua adalah organisasi nirlaba atau yang tidak berorientasi pada laba ya. Contohnya seperti itu ya. Misalnya yayasan, museum ya, gitu ya, sekolah, perkumpulan sosial dan yang lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apapun bentuk organisasi itu ya, pastinya diperlukan usaha-usaha untuk mengelola kegiatannya dan orang-orang maupun unsur lainnya ya yang ada di dalam organisasi. Supaya apa? Ya, supaya tujuannya itu dapat tercapai dengan lebih baik begitu ya. Nah, ini sedikit mengenai organisasi ya. Sekarang kalau mengenai manajemen itu sendiri ya, bahwa sebenarnya semua bentuk organisasi di mana orang-orang ini bekerja bersama-sama
adalah mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Itu pasti membutuhkan yang namanya manajemen itu ya. Manajemen itu biasanya diperlukan oleh organisasi agar apa? Usaha pencapaian tujuannya itu menjadi lebih mudah, sehingga ada yang mengatakan bahwa ada 3 alasan utama kenapa sih manajemen ini dibutuhkan dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu supaya untuk dapat mencapai tujuan. Karena apa? Dengan adanya manajemen ini dapat mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, ini di sini peran manajemen adalah untuk menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan tersebut ya, di antara pihak-pihak yang berkepentingan tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, karena efisiensi dan efektivitas ini biasanya merupakan ukuran dari prestasi organik ya. Saksi. Nah, di sini kalau menurut Peter Drucker, itu efisiensi itu adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau Dienspryk ya, dan efektivitas itu adalah melakukan pekerjaan yang benar atau doing the right thing. Nah, ini perlu kita pahami ya mengenai pengertian efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau efisiensi itu dapat dikatakan merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar ya. Tentunya dengan berkaitan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas, kalau bisa ya seminimal mungkin. Kemudian kalau efektivitas itu merupakan kemampuan memilih alat yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan ya. Biasanya berkaitan dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan merupakan ukuran tentang pencapaian suatu tugas ataupun suatu tujuan. Nah, di sini dibahas ada pengertian mengenai manajemen ya. Kalau di sini ada 2 sumber yang mengatakan definisi atau pengertian dari manajemen itu sendiri. Kalau menurut Encyclopedia of the Social Sciences ya, di sini dikatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses yang mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu itu pasti diselenggarakan ya dan diawasi. Atau menurut Manulang di sini bahwa manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian ya. Jadi penyusunan, pengarahan, dan pengawasannya yaitu sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, ada juga definisi yang lain mengenai manajemen. Kalau menurut Sawaljo, Puspo Pranoto Tukadaya itu mengatakan bahwa manajemen itu adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja bersama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Atau menurut Teteh Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen ya, mengatakan bahwa manajemen itu adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan ya, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan ya. Nah, itu intinya sama aja ya kalau dilihat dari beberapa definisi mengenai manajemennya yang sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya intinya adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan ya, di mana setiap aktivitas yang dilakukan atau diselenggarakan itu ada suatu pengawasan gitu di dalamnya. Supaya apa ya? Supaya tujuannya itu tadi tercapai gitu ya. Intinya itu sebenarnya mengenai apakah
manajemen itu ya. Oke, next ini berikutnya adalah mengenai tingkatan manajemen. Nah, mengenai tingkatan manajemen ini sendiri ini sudah pernah saya bahas di materi sebelumnya ya. Jadi ini kalau kita lihat seperti piramida ya. Jadi ini ada 3 bagian. Ini yang paling atas. Yang pertama top level manager ya, yang dinamakan sebagai perencanaan strategis ya. Contohnya adalah direktur, wakil direktur. Yang di dalam top level ini adalah direktur ya, dan wakil direktur. Yang di tengah, yang menengah ini adalah middle level manager ya. Ini disebut dengan perencanaan manajemen. Dan apa di dalamnya di sini adalah seperti kepala divisi dan kepala bagian ya. Sedangkan kalau untuk low level manajernya ini disebut dana and operasional. Contohnya ini ya, supervisor, mandor, leader, seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih lengkapnya lagi, silahkan kita buka video saya sebelumnya ya. Sudah saya bahas mengenai tingkatan manajemen ini. Apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis, perencanaan manajemen, perencanaan operasional, ini sudah saya bahas di materi sebelumnya gitu. Oke, next ini bisa juga dibuatkan seperti ini ya. Tingkatan manajerialnya yaitu beberapa tingkatan manajerial. Yang paling atas tadi ya, yang top itu disebut dengan executive level. Yang kedua di tengah ada juga manajerial level. Yang paling bawah yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu, biasanya dikenal dengan operasional level ya. Jadi ini perlu juga kita ketahui mengenai tingkatan-tingkatan manajemen yang ada di dalam suatu organisasi maupun perusahaan ya. Baik, kemudian mengenai fungsi manajemen. Nah, kalau mengenai fungsi-fungsi dari manajemen itu sendiri ya, dapat kita lihat di gambarnya. Jadi fungsi manajemen itu merupakan suatu elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan biasanya dijadikan sebagai acuan manajer ya di dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Nah, untuk fungsi manajemen itu sendiri di sini ada 5 ya. Ada 5 fungsi, mulai dari planning ya, organizing, staffing, kemudian directing dan controlling. Nah, berikut ini merupakan penjelasan yang mengenai fungsi manajemen ya. Jadi manajemen yang saya ambil dari sumber merdeka.com ya. Yang pertama adalah planning ya, atau perencanaan. Jadi rencana ini merupakan suatu rangkaian proses ya di dalam pemilihan atau penetapan suatu tujuan organisasi dan menentukan berbagai strategi yang nantinya akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi ya. Kemudian di sini disampaikan bahwa menurut T. Hani Handoko itu ada 4 tahap yang harus dilalui ya di dalam proses perencanaan. Seperti yang pertama adalah menetapkan serangkaian tujuan ya, itu apa? Kemudian merumuskan keadaan saat ini atau kondisi saat ini ya. Jadi yang harus benar-benar ya yang dirumuskannya. Kemudian yang ketiga harus bisa mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Kemudian hambatannya itu apa saja ya? Itu perlu dirumuskan, perlu diidentifikasikan. Kemudian yang keempat adalah untuk mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Nah, ini untuk tahapan terakhirnya biasanya dalam sebuah proses perencanaan ini ya, yaitu proses perencanaan diperlukan suatu penilaian alternatif ya dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik gitu di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi pada saat kita membuat
suatu rencana, pasti ada berbagai alternatif pilihan. Nanti kita pilih yang terbaik atau yang terbaik di antara yang lainnya gitu ya. Oke, sehingga nanti bagi perusahaan harusnya memiliki manfaat dari adanya fungsi manajemen ini gitu. Oke, berikutnya yang kedua, organizing atau pengorganisasian ya. Jadi untuk pengorganisasian di sini merupakan rangkaian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasinya yang sesuai dengan tujuan perusahaan ya. Biasanya kalau setiap organisasi atau perusahaan itu pasti memiliki yang namanya struktur gitu. Jadi pasti dan di setiap struktur organisasi juga sudah dijelaskan nanti secara detail ya tugasnya dan wewenang masing-masing bagian yang ada di dalam struktur organisasi tersebut gitu. Nah, ini di sini dikatakan bahwa agar suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik ya, maka fungsi pengorganisasian itu meliputi satu perumusan tujuan, ya jelas dua pembagian tugas pekerjaannya atau job desk-nya ya, juga jelas di antara karyawan-karyawannya ya. Kemudian yang ketiga, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang. Kemudian yang keempat adalah melakukan akhir koordinasi ya. Jadi koordinasi ini sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi ya. Oke. Berikutnya di sini yang ketiga ada staffing ya. Jadi staffing di sini sebenarnya hampir sama dengan organizing yang dimana pada intinya fungsi staffing ini memiliki tujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi kalau di dalam suatu organisasi yang baik yaitu sebaiknya penempatan karyawan itu harusnya sesuai dengan skillnya gitu masing-masing ya. Kalau misalkan contohnya atau karyawannya yang memiliki keahlian di bidang akuntansi ya sebaiknya ditaruh di bidang keuangan misalkan seperti itu ya. Jadi lebih tepat sesuai dengan di bidangnya sehingga nanti di dalam dia menjalankan tugas dan pekerjaannya pun juga tidak akan banyak mengalami kesulitan ya dan hambatan seperti itu. Oke. Jadi tapi di sini dikatakan bahwa fungsi staffing itu tidak hanya pada masalah tenaga kerja saja ya, tapi itu melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut. Itu termasuk ke peralatan inventaris maupun sumber daya lainnya gitu. Dan fungsi staffing itu mencakup beberapa hal antara lain ya di sini perencanaan SDM yang sudah tersedia ya. Yang kedua, perekrutan tenaga kerja ya. Kemudian proses seleksi calon tenaga kerja, kemudian pengenalan terkait perusahaan, pelaksanaan kerja, kemudian evaluasi kinerja yang telah dilakukan, punishment ya sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan ya. Yang ketujuh ini sering dilakukan bagi karyawan berprestasi, pasti akan diberikan reward, tapi bagi karyawan yang mungkin sering melakukan kesalahan-kesalahan atau menyalahi aturan dari organisasi yang telah ditetapkan tentunya pasti akan diberikan suatu. Jadi fungsi staffing ini juga bisa memberikan pengembangan atau jenjang karir gitu ya. Oke, next. Kemudian berikutnya adalah coordinating ya, coordinating atau directing. Nah, kalau coordinating di sini merupakan fungsi dengan tujuan untuk mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan ke faktori ya. Dan juga efisien ya kerja supaya lebih maksimal kembali. Nah, ini menurut dari ruang guru.id di sini tidak ada mengatakan bahwa ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan supaya perusahaan itu memiliki fungsi manajemen dengan pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu diantaranya seperti apa? Yang pertama, menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan maupun motivasi terhadap kerja
Supaya apa? Bekerja bisa lebih nyaman, baik, dan maksimal tentunya. Ya, dan yang kedua, memberikan tugas dan penjelasannya secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaannya ya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkannya ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa untuk fungsi ini lebih baik itu dipegang dan diarahkan ya oleh seorang pemimpin atau manajer yang kompeten ya, tentunya, dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. Karena apa? Apabila di tengah perjalanan sebuah perusahaan mengalami masalah yang serius, maka pemimpin tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaannya gitu. Sehingga kelangsungan hidup dari perusahaan ini bisa terjaga gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah controlling atau pengawasan untuk kontrol ya. Di sini fungsi manajemen ini wajib dijalankan dengan baik ya, yaitu yang terakhir di sini adalah fungsi pengawasannya. Tujuannya ya sesuai yang harus dijalankan dengan baik, yaitu untuk menilai bahwa apakah pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan itu apakah sudah baik atau belum ya. Ini memberikan penilaian dan fungsi pengawasan. Ini juga penting dilakukan sebab ini menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan suatu perusahaan. Ya, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Nah, ini tadi mengenai apa ya? Ini tadi mengenai fungsi manajemen. Jadi ada 5 fungsi manajemen, mulai dari planning, organizing, kemudian staffing, kemudian directing, dan controlling ya. Oke, sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi di pertemuan keempat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.